Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang kami muliakan, marilah pertama-tama kita perbaiki syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membimbing hati untuk selalu menisbatkan segala karunia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada usaha kita sendiri. Kemudian mengakui akan kekurangan diri sendiri sehingga diuji oleh Allah SWT, bahwa ujian dari Allah SWT semata-mata untuk mengingatkan kita terkait dengan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian membimbing lisan untuk senantiasa memuji Allah SWT dalam keadaan apapun, dalam diberi karunia mengucapkan alhamdulillahi bi'alladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Dan kemudian tatkala diuji selalu memuji Allah SWT dan mengagungkannya dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, bukan dresula, bukan mengumpat-umpat wis kaya ngono, kemudian sebentar-bentar wis tak diingetke gara-gara ini. Seperti itulah, tidak mengucapkan itu semua. Sesuatu yang sudah terjadi adalah kehendak Allah, maka serahkan kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian memanfaatkan nikmat tersebut yang telah Allah SWT titipkan kepada kita seluruhnya, dari raga, kesehatan, dan kemudian akal, dari harta, anak, istri, suami, dan keluarga. Mereka seluruhnya dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sarana untuk menjauhkan diri darinya. Itulah syukur nikmat, dilakukan dengan hati, dilakukan dengan lisan dan anggota tubuh. Jemaah salat maghrib yang kami muliakan, atau jemaah pekajian malam Senin, Malsin, Masya Allah, namanya istimewa, ngaji seminggu sepisan, Allahu Akbar. Jikalau Nabi Muhammad SAW di zaman dahulu, mereka ini tidak tahan untuk melihat wajah suci Rasulullah SAW, ingin melihat para ulama, duduk dengan ulama, karena situlah majelisnya para malaika, majelisnya ahli surga, di mana Nabi Muhammad SAW mengkisahkan secara jelas, idza marartum biryadil jannati farta'u, apabila kalian lewat kebun surga, maka singgahlah. Makanya rata' di sini. Jadi rata' itu ar-rat'u dalam bahasa Arab itu adalah singgah, bertempat, makan dan minum di situ. Jelas nggih? Farta'u dari rat'u. Artinya adalah bertempat di tempat tersebut, kemudian makan, minum, dan berbahagia di tempat tersebut. Maksudnya singgahlah itu, bertempatlah di situ, senang-senanglah tinggal dan duduk di majelis ilmu, yaitu surga, taman surga. Itulah hal yang sangat menakjubkan. Hadis ini disahihkan oleh banyak ulama. Intinya Bapak Ibu yang muliakan, bahwa tempat yang ketika kita menganalisis hadis-hadis tentang taman surga, kita akan mendapatkan dua keajaiban Allah SWT. Yang pertama adalah taman surga yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, terkait dengan raudhah, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah dan mimbarku, yaitu rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan mimbar Rasul yang ada di Masjid Nabawi, itu taman dari taman surga. Ini yang pertama. Dan yang unik Bapak Ibu yang muliakan, setiap jamaah haji dan umrah itu pasti berebut nggih? Berebut nama badan.
Tapi nek kajian ilmu mboten berebut. Subhanallah. Nek konser itu jutaan manusia datang nggih napa mboten? Jalan Wonosobo jalan lingkar ditutup standen nggih napa mboten? Nek kajian yang datang segelintir umat. Kemana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jikalau jemaah haji dan umrah yang itu berjuta-juta jamaah, kemudian di sana hanya dikasih izin sekali berangkat, visanya cuma sekali, nggak akan bisa keluar 2 kali. Jadi secara muassasah yang mengeluarkan visa haji dan umrah hanya boleh sekali dari Menteri Haji dan Umrah. Adapun secara aplikasi nusuk ini bisa mendaftarkan diri dengan data paspornya, tapi itu sekali dalam 1 tahun. Jadi kalau berumrah lagi, daftar lagi udah nggak bisa. Dalam 1 tahun umrah 3 kali, misal daftar nusuk nggak akan bisa sama sekali. Walaupun itu visa beda. Luar biasa nih, taman surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan luas karunia-Nya memberikan taman surga bukan hanya di Madinah saja, tapi di seluruh dunia. Di manakah itu? Adalah hilaqul dzikr. Sudah disebutkan dalam pamfletnya, pengumuman yang ada di kajian. Hadis yang belakang tadi, yang di bawah. Jadi apabila kalian lewat taman surga maka singgahlah. Tadi kita jelaskan para ulama ar-rat'u atau di sini farta'u itu dari rat'un, itu artinya adalah singgah, bertempat di situ dan kita berbahagia di situ, makan dan minum pun di situ. Artinya bahwa kita ini butuh 2 nafkah di dunia ini. Nafkah batin yang itu harus diisi terus-menerus, itu setiap harinya di majelis ilmu. Tapi kita subhanallah 1 pekan sekali, luar biasa. Padahal makan sehari ping pinten Bapak Ibu? 24 jam nggih napa. Sebentar ngemil ini nggih, sebentar ngemil itu, sebentar makan ini, sebentar makan itu. Ya Allah akbar. Lihat mangga kepingin nggih. Semua makan beratnya 3 kali. Nasi. Allahu akbar. Mana nafkah batinnya? Mana nafkah batinnya? Pada zaman Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tetangganya itu gantian. 1 hari penuh menemani Rasulullah SAW dari pagi sampai malam. Itu 1. Menafkahi batinnya sehari penuh melihat akan akhlak Rasul. Ucapan Nabi Muhammad SAW, sabdanya, keimanannya, menemani ulama. Kemudian tetangganya mencari nafkah untuk keluarganya. Esok hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu yang mencari nafkah, tetangganya menemani Rasulullah SAW. Setelah selesai kembali dari Nabi Muhammad SAW, tetangganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan apa yang ia dapatkan dari Rasulullah SAW pada hari itu. Begitu juga hari esok Umar bin Khattab menjelaskan apa yang ia dapatkan dari membersamai Rasulullah SAW selama hari itu. Begitulah sehari dunia sehari akhirat. Nek dewi Masya Allah sudah ulama, semuanya jadi ulama. Training cuman 1 bulan sekali dari pagi sampai sore. Jadi apa ini? 1 bulan sekali training. Oh, judulnya gede-gede, Ulumul Quran. Allahu Akbar. Kita kejar para ulama bertahun-tahun jurusan itu. Kita kejar 1 jam, 3 jam, 4 jam dalam 1 bulan atau 1 tahun. Kira-kira jadi ulama atau alama? Ngertos alama sama ulama. Sing dong bahasa Jawa, bahasa Arab sinten di sini. Alama ini apa? Ya di atas air, kenapa mboten lewat saja, nggak ada ilmunya nyantol sama sekali, nggih. Jadinya alama. Ilmu diambil dari sedikit-sedikit. Tidak bisa ilmu itu diambil dengan secara jumlah. Kata para ulama, man ramal ilma jumlah, dhahaba anhu jumlah. Orang yang ingin borong ilmu sekali lupa semua. Jadi kalau orang ingin memborong ilmu sekaligus itu nggak akan dapat semua, hilang semua. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jenengan lahir itu langsung gede, langsung makan sapi, daging sapi, apa makan daging ayam. Kira-kira apa? Lahir kecil, tidak bisa makan, harus makan yang paling teringan-ringannya makanan, yaitu ASI, air susu ibu. Betul nggih?
Peluang binten tahun Bapak Ibu sekalian? Kali tahun. Bahkan ada yang lebih anak-anak ya. Kemudian baru sudah bisa merangkak-rangkak, guling-guling. Nanti baru merayap-rayap dan bisa. Dan seperti itulah manusia. Pakai proses. Begitu juga dengan ilmu akal ini tidak mampu untuk mempelajari sesuatu dalam satu waktu. Butuh waktu yang sangat lama. Intinya Bapak Ibu yang muliakan, kita kembali kepada syukur nikmat. Subhanallah, pada hari ini biidznillah ta'ala judul yang sangat luas sebenarnya, yaitu meraih miliaran hasanat dalam hitungan detiknya. Banyak sekali amalan-amalan yang ditawarkan oleh syariat Islam karena keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari hambanya itu yang merugi. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita melihat sejarah kita dahulu Bapak Ibu sekalian, asal usulnya. Adam alaihissalam ketika diciptakan di surga dari tanah, kemudian diciptakan istrinya Hawa dari tulang Adam, diambil dari tulang Adam alaihissalam. Tetapi Adam kemudian diberi ujian di situ. Ketika penduduk langit seluruhnya disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Ini Adam alaihissalam ternyata dibenci, bahkan dihina oleh makhluk yang namanya iblis. Jadi salah satu dari kaum jin yang namanya iblis itu sama dengan manusia, sudah diberikan karunia masuk surga, tak ada rahasia lagi. Tidak ada tabir gaib di situ. Iblis masuk surga bersama Adam alaihissalam. Ketika disujud kepada Adam alaihissalam, iblis ini justru mengingkari perintah Allah SWT. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tidak ingin, menolak dan juga bahkan sombong. Itulah kelakuan iblis. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kemudian Adam alaihissalam setelah itu diuji di surga itu dengan tidak boleh mendekati sebuah pohon, agar tidak makan sedikit pun dari buah pohon tersebut. Akan tetapi iblis selalu menggoda Adam dan ibunda kita Hawa. Terus menggoda, tetapi Adam sedikit pun tidak tergoda dengan rayuan iblis. Akan tetapi iblis menggoda dengan sumpah kepada Allah. Maka kita akan mengingat di sini sejarah besar dunia, alam semesta ini dengan sejarah yang sangat kelam di sana. Di surga telah terjadi sebuah dosa, di mana dosa ini mengakibatkan ibnu Adam mendapatkan rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan juga laknat Allah kepada iblis yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Iblis kemudian dengan cara apapun tidak bisa menggoda ayahanda kita dan ibunda kita Hawa, sehingga dia memakai cara yang sangat licik dan menakutkan sekali, dengan cara bersumpah dengan nama Allah. Sedangkan Adam alaihissalam diciptakan di atas fitrah, mengesahkan Allah dan tidak pernah sedikit pun merendahkan nama Allah. Oleh karena di dalam Al-Qur'anul Karim iblis mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah, dan demi Allah iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah sungguh aku ini benar-benar orang yang jujur, yang memberi nasihat dengan benar. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Adam dan Hawa tidak pernah mendustai Allah dan tidak pernah mengingkari atau mengkufuri nikmat Allah. Akan tetapi godaan ini dalamnya luar biasa. Adam alaihissalam ketika ditanya terkait dengan tentang makan buah tersebut, bukan karena ingin mengingkari atau mengkufuri nikmat Allah, apalagi bermaksiat kepada perintah Allah. Adam alaihissalam mengatakan, saya tidak pernah mengira ada orang bersumpah dengan nama Allah itu dusta. Subhanallah. Ini Adam. Adam tidak akan mengira dengan kefitrahannya itu ada makhluk yang bersumpah dengan nama Allah itu dengan dusta. Dan pada zaman sekarang yang mengikuti jejak iblis begitu banyak, berdusta dengan mudahnya,
dan bersumpah, bahkan kitab suci dikasih ke atas kepalanya. Jadi napa mboten? Setiap tahun meresani napa mboten? Subhanallah. La ilaha illallah. Dan apa yang terjadi? Disitulah Adam alaihissalam kemudian dijatuhkan oleh Allah SWT, bahwa iblis adalah musuh yang nyata. Intinya Bapak Ibu sekalian, di sana kita akan melihat secara Adam alaihissalam bahwa iblis kemudian setelah dilaknat oleh Allah SWT di surga akan masuk neraka selama-lamanya. Iblis memohon kepada Allah, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku waktu tenggang sampai hari kiamat kelak. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Allah mengabulkan itu. Qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang yang diberi itu. Kenapa? Karena iblis juga makhluknya Allah, ciptaan Allah. Dan dikabulkannya Allah SWT itu bukan kabul rahmat, itu adalah pengabulan ujian. Disinilah Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis-hadis yang sangat banyak kita akan melihat betapa rahmatnya Allah SWT sangat luas kepada kita semuanya. Jikalau nanti kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat ke hadis-hadis tauhid, maka kita akan melihat keajaiban rahmat Allah SWT. Wahai hambaku, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jikalau kalian datang kepadaku dengan dunia seisinya penuh dengan dosa, niscaya aku ampuni dosa kamu. Aku tidak memperdulikan hal itu. Saya ampuni semuanya. Jikalau engkau mendatangiku nanti dengan dosa sepenuh langit dan bumi, ini aku tidak akan peduli. Aku ampuni kamu. Ini rahmat Allah SWT. Jadi Allah SWT tidak menginginkan kita ini untuk rugi di dunia. Inilah rahmat Allah SWT. Oleh karenanya ada salah satu kisah yang sangat dahsyat dari salah satu ulama. Salah satu ulama ini pada zaman dahulu ini membaca surat Al-Asr. Allah berfirman, wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Kemudian ia kaget ya. Wal 'asr, demi waktu, Allah bersumpah di sini. Setelah bersumpah, Allah tidak perlu bersumpah. Allah berfirman sudah pasti. Kenapa harus bersumpah? Karena sumpah dalam tatanan bahasa Arab itu adalah seseorang yang ucapannya tidak dipercayai. Dan itu pun ada levelnya. Sumpah itu enggak langsung, itu ada penguat-penguat dulu baru sumpah paling terakhir. Ya ketika mengatakan, ya di dalam bahasa Arab mengatakan namanya khabar. Ada kata bahasa Arab terpecah menjadi dua, ada insya dan ada khabar. Insya itu sesuatu yang tidak bisa didustakan. Bapak ajeng teng pundi, mau didusta enggak? Ngapusi, saged mboten saged karena pertanyaan. Gini apa mboten? Tapi akan dikretek itu turun hujan. Kira-kira bisa dikatakan jujur apa dusta? Bisa. Gini apa mboten? Karena itu pemberitaan. Pemberitaan khabar itu boleh. Jelas nggih? Jadi kalau kita berbicara tidak diakui atau tidak dipercaya oleh orang, cukup ditambah inna saja. Nggih? Contohnya pakainya inna, sungguh. Ketika dia tidak percaya kita katakan sungguh di Kretek itu turun hujan. Jelas nggih? Mboten percaya kita kuatkan lagi dengan penguatan lain dengan lam. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Lam ini penguat kedua. Jelas betul Bapak Ibu sekalian, mreso sakniki dahsyatnya sekarang ini. Subhanallah, dikuatkan dua kali Allah SWT. Allah tidak perlu. Tapi ucapan subhanallah, firman Allah nih, sumpah itu tingginya dimulai dari sumpah. Ini tidak mainan. Kalau sudah tidak percaya baru kita pakai sumpah, itu pakai level dalam bahasa Arab ini. Tapi Allah langsung sumpah ngambil yang paling tinggi. Setelah itu dikuatkan dengan kata-kata inna. Terus ada al-insan, alif lamnya di sini itu punya makna yang dalam Bapak Ibu sekalian. Yaitu seluruh jenis manusia tak terkecuali. Seluruh jenis manusia akan merugi. Itu seperti penguat yang dalam sekali. Bahwa asal usul manusia diciptakan di dunia itu merugi. Jadi kita ini gak pernah untung dan gak pernah bisa untung.
Subhanallah. Jenis manusia ini keseluruhan tak terkecuali itu pasti rugi dan gak pernah untung. Dikuatkan lagi dengan lam. Subhanallah. Kemenguatannya langsung tingkat tinggi. Sumpah. Dikuatkan 2 kali bukan hanya sekali. Dan dilihat seluruh jenis manusia dalam keadaan subhanallah. Ulama ini kebingungan. Apa rahasia sebenarnya dari firman Allah? Subhanallah. Selama 20 tahun dia keliling dan ingin melihat hikmah itu tidak tahu. Ulama ini bukan tidak tahu tafsir dan maknanya dan hikmah di dalam itu, tapi dia tidak tahu kenapa Allah harus bersumpah, kenapa harus menguatkan itu semua, kenapa? Pada suatu hari beliau melihat penjual es batu. Pada suatu hari beliau melihat penjual es batu yasta'tifun nas, memelas di depan orang, memelas di depan orang-orang, irhamu man ra'su malihi yadhub. Irhamu man ra'su malihi yadhub. Selalu mengucapkan begitu, kasihilah yang modal utamanya akan meleleh. Akhirnya kalau sudah es batu meleleh, napa Bapak Ibu sekalian? Enggak laku kan nggih? Sudah netes, enggak akan kembali, enggak akan jadi es dan dia akan jatuh, tidak bisa dijual sama sekali. Dia meminta memelas kepada umat manusia sekitar yang ingin dijual, kemudian mengatakan irhamu man ra'su malihi yadhub, yaitu kasihilah orang yang modalnya akan meleleh. Maksudnya silahkan dibeli, tolong kasihilah aku, belilah daganganku. Bapak Ibu yang muliakan, ulama ini langsung sedih dan baru melihat dahsyatnya firman Allah SWT, wal 'asr innal insana lafi khusr. Subhanallah. Beliau melihat ternyata kita ini mempunyai ra'sumal, mempunyai modal utama yaitu umur kita. Subhanallah. Umur kita yang tidak ada duanya, hanya satu dan tidak akan kembali. Dan subhanallah, persis dengan cerita tadi, yaitu yadhub, yaitu meleleh. Setiap hari waktu kita berkurang dan tak akan kembali selama-lamanya. Dan itulah makna khusran. Jadi kita itu melihat Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang kita yang lakukan ini nyata. Cerita terkait dengan surga dan itu nyata kita anggap cerita. Gimana betul? Kita tidak seakan-akan tidak percaya dan tidak ada kesiapan kita untuk memperjuangkan nasib kita akan di hari kelak. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, di dalam mutiaranya beliau menuturkan, aku tidak melihat keyakinan manusia yang keyakinannya bagaikan keraguan dan fata morgana, yaitu keyakinannya mereka terhadap kematian. Mereka tahu akan mati tapi tidak mempersiapkan diri. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika melihat itu, betapa banyaknya orang lalai itu mengucapkan mutiara ini. Aku tidak melihat keyakinan manusia bagaikan hanya syak, hanya keraguan-raguan dan fata morgana saja dari keyakinan mereka terhadap kematian. Mereka tahu akan mati tapi tidak perlu mempersiapkan diri. Subhanallah. Itulah kerugian yang kita miliki. Jadi inilah subhanallah. Nah Allah SWT menginginkan walaupun kita sebenarnya di dunia ini, ya, walaupun kita di dunia ini itu penuh dengan dosa, rahmat Allah tak ada duanya. Luas luar biasa. Allah tidak ingin hambanya merugi walaupun hakikatnya adalah merugi dan asal usulnya merugi dan takkan untung sekalipun. Yang beruntung adalah orang yang punya 4 sifat yang ada di surat Al-Asr. Beriman, beramal saleh, bertawasi di atas kebenaran dan tawasi di atas kesabaran untuk melakukan 3 hal tadi, yaitu iman, yaitu banyak menambah ilmu. Nah, ilmu Bapak Ibu yang muliakan, ini adalah salah satu pembahasan kita yang akan kita bahas biidznillah ta'ala, yaitu meraih miliaran hasanat dalam hitungan detik, yaitu berilmu.
Tidak perlu untuk dijelaskan tentang fadilah ilmu. Kitab-kitab luar biasa dikarang di situ dan keutamaannya sangat banyak sekali. Bahkan kitab-kitab tafsir pun ada tentang ilmu. Di muqaddimah bahkan kitab fikih saja Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan keajaiban ilmu itu di dalam kitabnya Syarah Majmu'. Syarah Muhadzab, yani Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi itu disebutkan di situ, bahkan di kitab fikih. Dan kitab-kitab hadis, keutamaan kitab-kitab hukum hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan pula di dalam Kitabul Jami' di akhir dari Kitab Bulughul Maram. Imam Bukhari rahimahullah ada bab tentang ilmu, keutamaan ilmu di Sahih Bukhari, dan di mana saja ada itu. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, kita kembali kepada asal usul pembahasan kita, yaitu tentang hakikat dunia. Sebelum kita membahas terkait dengan amalan-amalan yang mempunyai fadilah besar, kita mungkin jikalau masih panjang umur dan dipertemukan kembali, kita bisa melanjutkan insyaallah ta'ala. Kita mengingatkan di awal mula kajian kita ini adalah siapa itu sebenarnya dunia. Ad-dunya. Apa itu ad-dunya? Ad-dunya dari kata dun. Sebagian ulama menjelaskan dari kata yang sangat rendah. Dunia itu sangat rendah karena hanya mata, hanya bekal saja. Bekal yang sangat sedikit. Jadi tentang hakikat dunia. Dia fana dan akan hilang selama-lamanya. Kita berjuang berbanting tulang di siang dan malam hari, tetapi justru dia meninggalkan kita. Kita mencintainya, dia mengkhianati kita. Kita mengumpulkan dunia begitu banyak malam dan siang, justru dia di akhirat akan menjebloskan kita ke neraka jahanam. Kita selalu rindu padanya, sedangkan dia tidak akan pernah rindu karena dia meninggalkan kita selama-lamanya. Itulah dunia. Betapa bodoh seseorang yang selalu mencintai dunia, mengorbankan waktunya di malam dan siang hari untuk dunia, sedangkan dunia mengkhianatinya dan justru sebab kehancurannya. Subhanallah. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kisahnya ketika wafat tidak meninggalkan 1 dinar maupun dirham pun, tidak ada warisan 1 rupiah pun. Subhanallah. Ketika ditanya oleh banyak orang yang di sekitarnya, apakah baiknya engkau meninggalkan warisan untuk anak-anakmu? Khalifah, pemimpin kaum muslimin dunia. Apa yang terjadi? Aku tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk anak-anakku. Jikalau mereka takwa kepada Allah, niscaya Allah akan jaga mereka semua. Jikalau mereka sebaliknya, maka itulah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seluruh kehidupan putra dan putri Umar bin Abdul Aziz dirahmati Allah dan dijaga oleh Allah. Kehidupannya cukup dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada 1 dinar dan dirham pun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah kaum muslimin, tidak pernah meninggalkan 1 dinar dan dirham, bahkan hutang yang dibayar oleh putranya Abdullah. Subhanallah. Tidak ada warisan, bahkan justru hutang yang ditinggalkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saudagar terkaya dari sahabat Rasul, yang selalu bersedekah seluruh hartanya yang jarang dikerjakan oleh sembarang orang. Dan itu dilarang dalam Islam bagi orang yang tidak mampu. Fala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kalian langsung memberikan sedekah, berinfak seluruh harta kalian. Nanti kalian akan gigit jari, akan sedih dan juga hidupnya susah. Kita disuruh untuk di dalam hadis salah satu sahabat Rasulullah SAW tentang hak warisan, wasiat di dalam warisan, minta semuanya ya Rasulullah, karena dia cuma punya anak 1 perempuan. Dan kalau zaman dahulu sahabat kalau udah dinikahi langsung dikasih mahar sama suaminya, selesai. Nafkahnya dijaga oleh suaminya. Zaman sekarang cerai, dibuang-buang anaknya. Subhanallah. Sehingga semua hartanya ingin disedekahkan di jalan Allah. Rasulullah mengatakan jangan. Setengahnya ya Rasulullah, jangan. Sepertiganya. Wathuluthu katsir. Sepertiganya saja itu udah banyak. Kalau ingin wasiat dari warisan itu
min an tad'a warathataka aghniya khairul laka min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi engkau meninggalkan ahli warismu itu kaya itu lebih baik daripada meninggalkan ahli warismu itu miskin kemudian meminta-minta kepada orang. Nah ini Bapak Ibu sekalian, salah satu keistimewaan yang langka yang dimiliki oleh hamba Allah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sekali bersedekah seluruh hartanya diturun keluarkan. Subhanallah, kok bisa? Boleh, boleh saja. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Saidul Khatir, di dalam Saidul Khatir mengucapkan bahwa boleh bagi seorang yang mensedekahkan seluruh hartanya dengan syarat itu ahli dalam mencari nafkah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ahli dalam dagang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sum'ahnya, nama baiknya sudah diketahui oleh siapapun. Sehingga ketika berdagang orang itu senang berdagang dengan membeli di dagangnya, dagangan Abu Bakar As-Siddiq dan berkah sehingga mampu bisa menafkahi keluarganya lagi. Bagi yang tidak, yang ekonominya setengah-setengah, yang tidak cukup, tidak, hati-hati jangan mensedekahkan seluruh hartanya. Intinya dunia Bapak Ibu yang muliakan itu hanya tempat ujian, tidak lebih dan tidak kurang. Perjalanan yang sangat menakutkan. Di mana Allah SWT berfirman di sini mengkisahkan satu kaum Nabi Musa alaihissalam. Kaum Nabi Musa alaihissalam ketika setelah terlena dengan ujian yang luar biasa mengikuti Fir'aun, mengikuti dosa dan kekayaan Haman dan Qarun. Ia ketika beriman kemudian dibenci oleh mereka sehingga kemudian mengatakan ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad, ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad, wahai kaumku ikutilah jejakku, yaitu mengikuti beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan jejaknya ahdikum sabilar rasyad. Niscaya aku tunjukkan kepada kalian jalan kebenaran, jalan menuju kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, kemudian ia mengucapkan lagi di dalam surat Ghafir yang tadi ayat 38, sekarang ayat yang ke-39, ia mengucapkan ya qaumi innama hadhihi dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanyalah mata', perhiasan kecil, hanya bekal kecil yang akan hilang, yazulu wa yanqati, dia terputus dan akan hilang total selama-lamanya. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhiratlah yaitu tempat abadi. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan dunia, dan di manakah mereka? Tidak ada. Ya. Makanya tadi kita sampaikan dengan mutiara Umar bin Abdul Aziz, aku tidak melihat keyakinan manusia hanya seperti keraguan-raguan dan fata morgana saja dari keyakinan mereka terhadap kematian. Kita akan melihat bahwa kematian itu dalil naqli, dalil-dalil Al-Quranul Karim, wahyu dan hadis tidak perlu dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan mati. Akan tetapi kita kadang-kadang lupa itu semua. Di hadis Rasulullah SAW banyak sekali. Salah satunya adalah An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu di sini An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir faqama wa qad athara fi janbihi. قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia mengkisahkan tentang Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW pada suatu hari tidur. Kemudian ketika bangun Nabi Muhammad SAW, pipi sucinya itu sudah membekas dengan anyaman tikarnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena salah satu di anyaman tikar pada zaman itu dari pelepah kurma. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, pelepah kurma itu sangat keras sekali. Dan bahkan naik bahasa Jawa ini beleri. Itu bisa gores dan sakit sekali. Itu adalah pelepah kurma. Dan subhanallah di anyam itu ditidur Nabi Muhammad SAW di atas pelepah kurma dengan bahagianya.
Para sahabat, salah satu di sini hadis Ibnu Mas'ud, qulna, dia mengatakan qulna karena banyak yang berbicara. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menangis ketika Rasulullah SAW melihat itu. Ya Rasulullah, maukah engkau kami jadikan engkau seperti raja Romawi atau raja pada zaman itu Persia? Menangis melihat Nabi Muhammad SAW seperti itu keadaannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab di sini, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Urusan umpamanya, perumpamaan aku dengan dunia itu seperti orang hanya sebatas safar, berjalan, menjadi musafir yang naik kendaraan. Kemudian di suatu tempat ia berteduh di bawah pohon, dia hanya sebentar sekali, kemudian ditinggalkan selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan hadis hasan sahih. Begitu Bapak Ibu sekalian, inilah tentang dunia dan tidak akan kembali selama-lamanya. Dengan majelis ilmu kita akan selalu ingat dan diingatkan, fadzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tentang dunia dan tentang kita setelah di dunia ini melakukan itu seluruhnya, kita banyak lalai, kita akan melihat keajaiban Allah di surga dan neraka. Dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku melihat terbanyaknya penduduk surga adalah masakin, orang-orang yang miskin, dan wa ashabul jiddi mahbusun, dan orang-orang yang kaya ditahan, dihisab begitu lama. Ghaira anna ashaban nari qad dakhalun nar, sedangkan penduduk neraka sudah masuk neraka semua. Penduduk surga masuk surga, orang-orang miskin, dan penduduk neraka masuk neraka, tapi orang yang punya karunia lebih ditahan oleh Allah SWT, dipertanyakan seluruh nikmatnya. Subhanallah, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya'i bi 500 'am. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fuqara, orang-orang fakir miskin itu memasuki surga sebelum orang-orang kaya. Kapan? Berapa waktunya Bapak Ibu? 500 am. 500 am, 500 tahun. Subhanallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan hadis sahih. Jadi orang-orang yang luas karunianya, yang mengumpulkan dunia malam dan siang hari, itu akan ditanya oleh Allah SWT di hari hisab nanti selama 500 tahun. Tentang nikmat yang Allah berikan. Sehingga di dunia ini ketika kita kumpulkan justru akan menjadi petaka buat kita semua. Ketika kita cintai malah ia akan mengkhianati, membuat kita sedih. Ketika kita kumpulkan kita akan terlena. Begitulah dunia. Disinilah Bapak Ibu yang muliakan, kita perlu untuk menambah ilmu, kita tambahkan sedikit waktunya. Butuh diingatkan oleh selalu membaca Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW agar tidak terlena dengan dunia. Sahabat Nabi Muhammad SAW menghadapi dunia itu dijelaskan secara singkat oleh ulama. Dunia, bagaimanakah kita mensikapi dunia? Dunia di tangan bukan di hati. Cukup itu saja. Itulah mutiara ulama. Para sahabat, dunia ada di tangan bukan di hati. Silahkan untuk menjadi orang kaya atau bahkan terkayanya dunia, silahkan. Itu hal wajar-wajar saja manusiawi. Karena fitrah Allah SWT yang diberikan kepada manusia adalah cinta dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu mencintai dunia, sangat-sangat mencintai dunia. Fitrah ini yang diberikan oleh Allah kepada manusia gunanya untuk mampu menafkahi diri sendiri, untuk mencari nafkah kepada keluarganya. Itu tujuannya, bukan untuk berbangga-bangga dengan dunia, tetapi secara insting, secara alamiah langsung bisa mencari nafkah untuk keperluan dirinya sendiri. Itulah cinta dunia yang diinginkan Allah, bukan untuk berlebih-lebihan.
Disinilah Bapak Ibu mengatakan, mengsikapi dunia ini sangat simpel sekali. Jadikan dunia di tangan dan jangan di hati. Sehingga kita tidak berseteru dengan keluarga. Tidak terjadi putus silaturahim. Tidak terjadi iri dengki di antara pedagang. Tidak terjadi benci-membenci di antara petani dengan menutup saluran air orang lain. Subhanallah. Harus mencangkul, memindah yang namanya batas, sehingga ada istilah orang Jawa mendong mlaku. Nggih ngertos sama mboten? Istilah mendong mlaku nggih. Batasannya kok mlaku dhewe niku gara-gara napa? Cinta dunia yang berlebih, seakan-akan memindah setengah meter dari tetangganya, dia akan mendapatkan ribuan ton hasil panen padi. Padahal itu adalah kehancuran di atas kehancuran. 7 lapis bumi akan dihantamkan dan akan dipikulkan di akhirat kelak. Azab yang sangat pedih. Tidak menambah hanya berapa kilo, belum tentu lebih dari kilo. Ketika musim tikus nggak akan panen sama sekali. Subhanallah. Ketika dunia di tangan tidak akan iri dan dengki kepada sesama. Kemudian ketika orang-orang sudah lupa dengan Allah dan Rasulnya, lupa dengan hari akhirat, berubah menjadi istilah dunia atau menjadi pandangan dunia masyarakat adalah dunia di hati bukan di tangan, sehingga terjadi maksiat yang begitu besar. Suami istri cerai gara-gara tidak sabar, suaminya yang harus putih melenus bedaan setiap hari ngene mboten. Sing tontonanin apa? K-pop nggih. Adanya laki-laki bedaan ini apa mboten? Banci. Nek mboten putih suaminya, sapa nih gitu ya. Padahal ketika suami mencari nafkah itu jihad di jalan Allah. Habis itu disepelekan begitu saja. Subhanallah. Kemudian mencari istri harus yang bersolek-solek tiap hari. Itukah dunia? Subhanallah. Sukanya nonton drama Korea, namanya drakor. Mbok yo seneng Dracula sekalian gitu. La ilaha illallah. Seperti itulah umat manusia. Subhanallah. Menjadikan dunia di hati bukan di tangan, sehingga ketika motornya kegores sedikit sudah subhanallah. Anaknya ketika menggores mobilnya, apa yang terjadi? Diumpat-umpat, bahkan didoakan hal yang buruk. Padahal cuma kegores mobil, rusak ya rusak. Dia apa betul? Kenapa harus seperti itu? Marah-marah, HP-nya jatuh mawon, dunia seisinya hancur sudah. Istrinya diomel-omel, anaknya diumpat-umpat, yang itu adalah dosa besar orang tua terhadap anak. Tidak mendidik, bahkan mendoakan yang buruk. Sejarah Juraij itu sedikit mengubah mindset kita. Juraij adalah orang yang sangat saleh sekali, ahli ibadah, tetapi ilmunya kurang, sehingga pada suatu hari ketika ibunya membutuhkan bantuan, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia sedang sholat. Kemudian dipanggil Juraij, dia sedang sholat. Kemudian di dalam hatinya bingung, ya Allah, Engkau ada di hadapanku. Aku sedang menyembah, bermunajat padamu, sedangkan ini ibuku memanggilku. Dia bingung mana yang harus dia dulukan. Dia akhirnya sholat sunnah, melanjutkan, kemudian mencari ibunya. Pada kesempatan kedua terjadi lagi dan selanjutnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ibunya berucap dengan orang soleh yang sedang sholat saja itu dikabulkan oleh Allah SWT. Apa yang terjadi? Dia tidak akan mati kecuali melihat wanita pezina. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu dikabulkan oleh Allah SWT dan orang soleh ini. Ini orang tua mulutnya dijaga. Dilana gara-gara dunia menjadi masuk di dalam hati. Akhirnya anak pun diumpat-umpat, dilaknat oleh diri sendiri gara-gara cuman ngerusak motornya, ngerusak mobilnya dan macam-macamnya. Hal sepele yang luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pada suatu hari sahabat Rasul di kota Madinah takut semua. Kenapa Bapak Ibu sekarang terjadi ketakutan? Debu-debu dari luar kota terbang ke atas langit. Subhanallah, seakan-akan pasukan yang butuh banyak sekali mau menyerbu Madinah Al-Munawwarah dengan mendadak. Apa yang terjadi? Ternyata itu dagangan, itu adalah kafilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Kafilah perniagaan begitu besar sekali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah sampai Madinah disediakan semua di jalan Allah. Subhanallah, digores titik dengan mobil yo, semangkel-mangkel ke. La ilaha illallah. Ini harta satu kota itu disediain semua, cukup. Itu enggak masalah. Cuma digores mobilnya wis kaya ngono men nggih. Kenapa dunia itu masuk hati? Sekecil itukah akal kita? Subhanallah. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, kemudian Jurej apa yang terjadi? Betul-betul ketika beliau itu dapat fitnah yang begitu besar. Ada orang-orang yang bengis yang ingin mencelakai Jurej sehingga mencari pelacur-pelacur untuk menggoda Jurej dan tidak bisa digoda. Yang terakhir akhirnya pelacur itu berlacur dengan pengembala dan hamil. Kemudian disebarkan di masyarakat bahwa rumor terjadi Jurej telah menghamili wanita ini. Sehingga Jurej dibenci oleh masyarakat. Ini masyarakat yang buruk, sukanya menghukumi sendiri, seenaknya kriminal, pengajian ditutup-tutup, masjid dilarang-larang membangun masjid, pesantren ditutup-tutup. Malah orang muslim sendiri, betul. Yang melakukan itu muslim atau muslim? Mengaku muslim, betul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hukuman seenaknya sendiri. Ini umat Muhammad, bukan umat Anda. Wahai para ulama, para kiai, para ustadz. Anda tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Anda dosa di hadapan Allah. Ini milik Muhammad SAW. Ini umat Muhammad. Tidak boleh diasal-usulkan begitu. Akhirnya Jurej Bapak Ibu sekalian, rumahnya dibakar. Main hakim sendiri. Subhanallah. Dan apa yang terjadi setelah lahir anaknya? Jurej itu diskriminasi dan terjadi kriminal terhadap Jurej. Itu doa sinten Bapak Ibu sekalian. Doa sinten nih kok? Ibunya. Dan kita ketika melihat dunia itu yang kita lakukan untuk anak-anak kita sehingga anak kita sulit belajar, dibodoh-bodohin. Dasar goblok bocah kaya, orang ngerti apa nih. Yang bodoh-bodohin siapa sebenarnya yang doain? Ya kita bukan? Habis itu anak kita pengen pinter. Yang rusak siapa? Kita sendiri. Yang mendapatkan pinter siapa? Lucu, kontradiktif. Lucu. Anaknya gak berhasil, dasar anak gak bisa tahu apa-apa. Ini terjadi, diamini oleh malaikat. Dan kemudian apa yang terjadi? Anaknya selalu gagal dalam karir hidupnya. Dan kita sedih, yang bikin kita Bapak Ibu sekalian, kita. Subhanallah. La ilaha illallah. Inilah dunia. Ini adalah muqaddimah Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya manusia asal usulnya merugi dan akan merugi, pasti meruginya, di mana Allah berfirman, bersumpah dan bahkan menguatkan firman-Nya. Di sini ada beberapa amalan-amalan, kita cukupkan satu Bapak Ibu yang mulakan aku satu saja. Untuk amalan tersebut masih banyak, kita lanjutkan di kajian selanjutnya insyaallah taala. Yang pertama adalah talabul ilm, mencari ilmu. Tidak ada yang lain. Talabul ilm. Itulah sebenarnya miliaran hasanat. Malaikat menjadi temannya. Ketika kita duduk di majelis ilmu, malaikat selalu menaungi mereka seluruhnya. Subhanallah. Turun rahmat Allah SWT. Turun kasih sayang Allah SWT. Jalan surga terbuka luas Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Jalan surga dimudahkan Allah. Tidak perlu pinter-pinter Bapak Ibu. Yang penting niatkan ikhlas karena Allah SWT. Dan bismillah nindai kajian ilmu. Itu sudah cukup. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi orang yang meniti keluar ya, menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju surga. Bihi itu dengan bisa bihi dengan isti'anah, dengan mencari ilmu itu, atau dengan sababiyah, disebabkan mencari ilmu itu.
Disebabkan dengan mencari ilmu itu sehingga dia bisa masuk surga. Disinilah Bapak Ibu kan manfaat keutamaannya tidak perlu dijelaskan lagi. Silahkan Bapak Ibu sekalian melihat karangan-karangan para ulama terkait keutamaan belajar ilmu. Terutama adalah mempelajari ilmu Al-Quran Al-Karim, di mana ilmu Al-Quranul Karim adalah firman Allah, adalah sifat suci Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ini Bapak Ibu sekalian, masih banyak sekali ada zikir-zikir, baik itu istighfar, ada yang lain, tapi insya Allah kita cukupkan satu saja, belajar ilmu biiznillah ta'ala. Baik, kita tutupkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Ada 2 menit atau 3 menit, dipersilahkan. Ada yang mau dipertanyakan, disilahkan. Bingung ya? La ilaha illallah. Nanti kalau sampai rumah baru problemnya keluar semua ya. Subhanallah. Baik. Insyaallah taala ketika pulang ke rumah napa Bapak Ibu? Belajar lagi ya. Rumah menjadikan Al-Qur'anul Karim yang dibaca ya. Yang selalu ditonton itu adalah Al-Quran. Al-Quran ada sejarah kita, Bapak Ibu sekalian, siapa kita. Janganlah menonton drama lagi, jangan menonton televisi lagi, karena kita dikibulin oleh tayangan orang-orang yang mengibuli. Maka mari kita lihat sejarah kita ada di Al-Quran Al-Karim. Adam alaihissalam perjalanan dengan iblis, dengan kaum-kaum ya yang mengingkari para rasul dan anbiya. Dan bagaimanakah kaum lain yang mengikuti para rasul dan anbiya yang selamat masuk surga? Itulah kisah kita. Siapa kita? Dan ikutilah jalan yang lurus. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.